Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuntunan Tuhan membuatmu berhasil. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu dan mengingatkan kami untuk bertindak hati-hati dalam segala perkara, termasuk dalam hal membuat pilihan dan keputusan. Kami menyadari bahwa tanpa tuntunan-Mu, kami mudah tersesat dan membuat keputusan yang salah. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami selalu peka terhadap kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memilih jalan yang benar dan sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Bimbinglah kami agar kami selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal dan hanya mengikuti tuntunan-Mu sajalah yang akan membawa kami menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, banyak orang dalam hidup ini mengalami kegagalan. Kegagalan dalam berbagai aspek kehidupan seperti karir, keuangan, hubungan, dan bahkan kegagalan dalam pertumbuhan iman. Seringkali kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya usaha, kurangnya persiapan, atau bahkan bernasib buruk. Namun, Alkitab memberikan perspektif yang berbeda tentang kegagalan. Alkitab justru mengajarkan bahwa salah satu sumber utama kegagalan dalam hidup adalah karena ketidaktaatan pada tuntunan Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai pedoman bagi kita. Ketika kita mengikuti firman-Nya, kita berjalan di jalan yang benar dan terhindar dari berbagai macam kegagalan. Lantas apa yang harus kita lakukan saat ketika kita merasa telah mengalami banyak kegagalan? Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertindak hati-hati dalam segala hal, termasuk dalam membuat pilihan atau mengambil keputusan. Kita didorong untuk tidak mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri, melainkan bersandar sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Hanya dengan mengikuti jalannya Tuhan, kita akan menemukan kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Ada beberapa makna Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 ini, saudaraku. Yang pertama, berhati-hati dalam segala hal. Kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan rintangan. Keputusan yang kita ambil setiap hari dapat membawa dampak yang besar bagi hidup kita dan juga
orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudaraku, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam segala hal, baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, maupun dalam pikiran kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kita memang memiliki akal dan kemampuan, tetapi kemampuan kita itu sangat terbatas, saudaraku. Kita tidak dapat mengetahui segala sesuatu, apalagi mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Seringkali justru kita ini malah membuat kesalahan. Oleh karena itu, saudaraku, penting bagi kita untuk tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, melainkan sungguh-sungguh kita mencari hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Iman adalah kunci untuk mengikuti akan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa Dia selalu bersama dengan kita dan Tuhan itu ingin membimbing kita ke jalan yang terbaik. Tuhan sangat mengerti apa yang akan terjadi pada hari esok. Maka Tuhan senantiasa menuntun kita hidup dalam jalan yang terbaik. Maka kita harusnya seturut akan kehendak Tuhan. Kita harus yakin bahwa Dia akan memberikan hikmat dan kekuatan yang kita butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, akui Dia dalam segala pekerjaanmu. Mengakui Tuhan berarti senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus membawa Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam hubungan kita, juga dalam perencanaan-perencanaan kehidupan kita. Ketika kita mengakui Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang baik bagi kita. Yang kelima, Dia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, Dia akan memimpin kita ke jalan yang terbaik. Dia akan menyingkirkan segala rintangan dan membuka jalan-jalan yang tertutup bagi kita, membuka jalan-jalan baru yang membawa kita dalam kesuksesan. Kita mungkin tidak selalu memahami akan jalan-jalan Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Dia selalu memiliki rencana yang indah untuk kita semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun persoalan kita sekarang ini, bersikaplah tenang supaya kita bisa dengan bijak melangkah dengan mengandalkan tuntunan Tuhan. Jangan terburu-buru saat membuat pilihan hidup. Bertanyalah kepada Tuhan dan mohon petunjuk Tuhan. Sejauh mana kita mempercayai Tuhan untuk terlibat dalam setiap aspek hidup ini, sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan mengintervensi segala keputusan kita, karena kehendak dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, ayat ini bagaikan pengingat lembut bahwa sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dalam penglihatan, dalam pemahaman, dan dalam pengetahuan.
Seringkali kita terjebak dalam pikiran dan keinginan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah untuk hidup kita. Mempercayakan segala keputusan kepada Tuhan bukan berarti kita diam saja melepaskan kendali atas hidup kita. Justru sebaliknya saudaraku, ini adalah kesempatan bagi kita tentang tunduk pada kebijaksanaan dan kasih Tuhan yang sempurna itu. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak bisa memahaminya. Berikut ini ada beberapa renungan untuk membantu kita menerapkan pesan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, percaya kepada kehendak Tuhan. Langkah pertama adalah memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Dia adalah pencipta, Dia adalah pemelihara bagi kita. Dan Tuhan itu selalu ingin yang terbaik untuk dapat dinikmati oleh setiap anak-anaknya. Yang kedua, carilah kehendak Tuhan. Meminta hikmat dan arahan Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui merenungkan firman Tuhan, dan melakukan persekutuan-persekutuan dengan orang-orang seiman percaya lainnya. Dia Tuhan akan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yang ketiga, percayalah pada waktunya Tuhan. Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan kerangka waktunya kita. Tuhan memiliki rancangan tersendiri dan waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Bersabarlah saudaraku dan tetaplah beriman sampai menunggu waktunya Tuhan tiba. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat dengan cara yang sempurna. Yang keempat, berserah diri kepada Tuhan. Melepaskan keinginan dan ketakutan kita dan sepenuhnya mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hal ini membutuhkan kerendahan hati saudaraku, membutuhkan ketaatan kita. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengalami kedamaian dan kepuasan yang berasal dari Tuhan. Yang kelima, bersyukurlah dalam segala hal. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kita sekarang ini. Bahkan meskipun situasinya tidak mudah sekalipun, percayalah bahwa Dia itu menggunakan semua pengalaman kita untuk kebaikan kita dan untuk mematangkan iman kita semakin bertumbuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mempercayakan segala keputusan kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan iman yang membutuhkan waktu dan latihan. Namun ketika kita melakukannya, kita membuka diri terhadap berkat dan rencana yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama kita dan Dia selalu ingin yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Percayalah pada kehendak-Nya, carilah arahan Tuhan dan berserahlah hanya kepadanya. Bersabarlah dan tetap beriman. Dia akan bertindak pada waktu yang tepat dengan cara yang sempurna. Bersyukurlah dalam segala hal dan percayakanlah seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Melalui iman dan penyerahan diri, kita dapat mengalami kedamaian, mengalami kepuasan sejati yang datang dari mengetahui bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan yang penuh kasih. Pahami dan mengertilah saudaraku, berjalan hati-hati dalam tuntunan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kerendahan hati, iman,
dan juga ketaatan. Namun, ketika kita memilih untuk mengikuti jalannya, Dia akan memberikan hikmat, kekuatan, dan kesuksesan yang kita butuhkan. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan Dia akan meluruskan jalanmu. Hidupmu akan berhasil, karena Tuhan senantiasa memberkatimu. Di saat kita sudah kembali kepada Tuhan, kembali dalam jalan kebenaran Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengar suara-Mu dan mengikuti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami terjebak dalam kebingungan dan keraguan ketika harus membuat keputusan. Rasa takut dan ketidakpastian dapat menyeliputi pikiran kami, membuat kami sulit untuk melihat jalan yang benar. Ya Tuhan, kami memohon Engkau untuk mengintervensi segala keputusan kami. Kami ingin Engkau mengarahkan langkah kami dan menunjukkan kepada kami jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang lebih besar untuk hidup kami, jauh melampaui apa yang dapat kami bayangkan sendiri. Ajarkan kami untuk bersandar pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami ingin Engkau membuka mata hati kami untuk memahami kebijaksanaan-Mu yang tidak terhingga. Bantulah kami untuk mempercayai Engkau sepenuhnya, bahkan ketika jalan yang Engkau tunjukkan tampak sulit dan membingungkan. Berikan kami keberanian untuk mengikuti tuntunan-Mu. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan segala keputusan kami kepadamu. Kami ingin hidup kami selaras dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang Maha Pemurah. Berkati juga setiap mereka yang ada masalah, baik apapun persoalan dan beban yang sedang ditanggungnya, dan segala persoalan yang ada. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami semuanya, karena Engkau turut bekerja dalam hidup kami, ketika kami hidup dalam perkenanan Engkau. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita semua berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan membagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.